Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Dugi. Gue bakal lanjut bahas soal KSNP tahun 2020. Oke, sebelum kita bahas soalnya, untuk kalian yang lagi persiapan buat KSNP ekonomi terutama, gue buat dan ngadain beberapa tryout dan juga pelatihan yang mungkin bisa kalian ikutin tuh. Dan harganya memang cukup terjangkau lah bisa dibilang. Nanti eh, linknya gue taruh di deskripsi ataupun kalian bisa cek di Instagram gue di @mhmddugi, bisa dicek di sana. Oke, kita balik lagi to the topic. Gue bakal bahas soal KSNP yang nomor 18 sampai nomor ke 20. Nomor 18, pada inflasi tekanan permintaan, kenaikan harga barang-barang disertai dengan peningkatan pendapatan nasional. Sebab terjadinya inflasi mengakibatkan bertambahnya jumlah uang beredar. Oke, dari yang pernyataan utama dulu. Pada inflasi tekanan permintaan, kenaikan harga barang-barang disertai dengan peningkatan pendapatan nasional. Oke, ini benar ya. Oke, inflasi kenaikan eh, inflasi tekanan permintaan atau demand pull inflation itu digambarkan dengan peningkatannya agregat demand, kurva agregat demand. Itu terjadi akibat salah satu variabel dari agregat demand, entah itu C, I, atau G, atau XN atau net export itu meningkat atau lebih dari satu. Gitu. Jadi gambarnya kayak gini. Ini kurva AD1, terus ini gambar SRAS. Kenapa gambar disebutnya SRAS? Jadi SRAS itu singkatan dari short run aggregate supply. Gitu. Kenapa harus disebutnya short run? Karena analisis agregat supply itu berbeda gitu di jangka pendek dan di jangka panjang. Kalau di jangka pendek dia bentuknya upward sloping gitu. Terus di jangka panjang dia bakal bentuknya long run gitu. Kenapa bentuknya long run? Kenapa bentuk long run itu bentuknya vertikal? Karena di long run itu kondisi di mana ekonomi berada di kondisi full employment. Artinya semua sumber dayanya itu udah dipakai semua gitu. Makanya namanya full employment. Jadi semua orang istilahnya itu udah dapat kerjaan atau full employed gitu. Nah, karena udah kepake semua, jadinya outputnya itu udah maksimum gitu. Akhirnya di jangka panjang itu nggak ada lagi hubungan antara harga dan juga outputnya. Output itu digambar dengan Y. Variabel Y itu bisa disebut pendapatan nasional, bisa disebut output nasional, juga bisa disebut GDP gitu. Nah, inflasi tekanan permintaan atau demand pull inflation itu terjadi karena AD-nya meningkat. AD yang meningkat itu menyebabkan AD-nya bergeser ke kanan. Gini. Ini AD2 kita sebut lah. Nah, keseimbangan yang pertama itu kan di sini. Kita misalkan itu P1 dan Y1. Nah, terus karena bergeser AD-nya, demand pull inflation, keseimbangannya geser ke kanan. Harganya bakal pindah ke P2 dan Y-nya juga bakal pindah ke Y2 gitu. Nah, ini kan inflasi kan, harganya naik tuh dari P1 ke P2. Nah, demand pull inflation ini dibarengin dengan economic growth atau pertumbuhan GDP atau pertumbuhan eh, output nasional atau pendapatan nasional, sehingga yang pernyataan utama ini benar. Terus kita lihat alasannya benar apa salah. Terjadinya inflasi mengakibatkan bertambahnya jumlah uang beredar. Oke, ini jawabannya salah ya. Kenapa salah? Karena situasinya itu sebaliknya gitu. Justru bertambahnya jumlah uang beredar itu yang mengakibatkan inflasi gitu. Kalau inflasi itu nggak bisa, inflasi itu nggak menentukan uang beredar itu meningkat apa enggak gitu. Tapi kebalikannya, justru jumlah uang beredar makin banyak itu bakal menyebabkan inflasi gitu. Itu contoh yang pernah terjadi di Jerman pasca Perang Dunia Kedua gitu.
Jadi Jerman itu lagi recover, terus menyetak uang terlalu banyak, akibatnya inflasi di sana itu meningkat gitu. Jadi kebalik ya, jumlah uang yang beredar yang meningkat itu justru yang mengakibatkan inflasi, bukan inflasi yang mengakibatkan jumlah uang beredar. Jangan ketukar. Oke, berarti jawabannya benar, salah itu jawaban yang C gitu. Oke, nomor 18 gitu. Terus kita lanjut ke nomor 19. Kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara menjual surat Bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar. Sebab peningkatan jumlah uang beredar akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang dan menurunkan tingkat bunga. Oke, kita lihat dari pernyataan utama dulu. Pernyataan utama itu justru salah gitu. Kenapa salah? Karena kebijakan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI itu justru mengurangi jumlah uang beredar, atau ini kebijakan yang kontraktif, moneter kontraktif, mengurangi jumlah uang beredar. Kenapa mengurangi jumlah uang beredar? Karena logikanya gini, yang menjual sertifikat Bank Indonesia ini kita ibaratkannya bank sentral. Nah, bank sentral menjualnya ke bank-bank umum. Nah, kalau misalkan kita kayak logika jual beli barang biasa deh. Kita jual barang kan. Nah, dari jual barang itu kita bakal dapat duit gitu. Duitnya dari siapa? Duitnya dari orang yang ngebeli. Nah, karena yang ngebeli surat Bank Indonesia itu bank-bank umum atau bank-bank konvensional, dia bakal nyetorin duitnya ke Bank Indonesia sebagai bank sentral, sebagai penjual dari sertifikat Bank Indonesia. Akibatnya uang yang ada di bank umum itu ketarik ke bank sentral. Itu makanya jumlah uang yang beredar karena penjualan sertifikat Bank Indonesia itu mengurang gitu. Jadi ini salah. Dia bukan menambah, tapi mengurangi. Terus kita lihat alasannya. Peningkatan jumlah uang beredar ceteris paribus akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang dan menurunkan tingkat harga. Oke, ini benar ya. Tingkat bunga, sorry. Terus peningkatan jumlah uang beredar itu mengakibatkan kenaikan harga atau inflasi gitu. Kayak tadi yang dibahas di soal nomor 18. Peningkatan jumlah uang beredar itu bakal menyebabkan peningkatan harga atau inflasi gitu. Terus peningkatan jumlah uang beredar juga itu menyebabkan turunnya tingkat bunga. Ini kalau pengen enak analisisnya, pakai kurva permintaan yang tingkat bunga nih. Untuk analisis yang turun atau naiknya tingkat bunga itu pakai kurva permintaan dan penawaran uang. Ini sumbu horizontalnya M itu uang, money. Terus sumbu vertikalnya itu bisa R atau bisa I. Cuma beda penyebutan aja. Kalau R itu rate of interest, kalau I itu interest rate gitu. Nah, bentuk kurva penawaran uangnya itu vertikal, MS. Kenapa vertikal? Karena vertikal ini menggambarkan nggak ada hubungan gitu antara jumlah uang beredar, maksudnya penawaran uang dengan tingkat bunga. Kenapa nggak ada hubungan? Karena jumlah uang beredar itu atau penawaran uang itu diatur sama bank sentral. Makanya nggak ada pengaruh antara interest rate dengan si penawaran uangnya. Terus kurva permintaan uangnya turun ke bawah. Kenapa turun ke bawah? Karena R itu kan rate of interest itu ibaratnya kayak harga dari memegang uang gitu. Jadi kalau misalkan rate of interest tinggi, itu kan menggambarkan kalau misalkan kita megang uang, harga uang itu mahal, atau opportunity cost dari kita megang uang itu mahal gitu. Kenapa mahal? Karena interest rate yang tinggi itu memberikan return yang tinggi gitu. Jadi kalau misalkan kita megang uang, kita nggak bisa dapat interest rate tadi. Nah, interest rate-nya dapatnya dari apa? Dari misalkan kita depositoin ke bank ataupun kita investasi yang rate-nya itu berhubungan gitu dengan tingkat interest rate yang disebut di sini. Itu kayak misalkan
obligasi retail Indonesia kayak gitu, ataupun deposito, ataupun juga bunga tabungan bank kayak gitu. Makanya makin kecil interest rate, makin banyak permintaan uang gitu, karena lebih baik megang uangnya gitu. Nah, terus peningkatan jumlah uang beredar itu ditandai dengan peningkatan MS-nya atau money supply. Jadi money supply-nya geser ke kanan. Itu ke MS1. Nah, rate of interest-nya kan turun tuh kan. Nah, ini turun rate of interest rate-nya dan money supply-nya meningkat. Gitu. Jadi peningkatan jumlah uang beredar itu menyebabkan inflasi. Terus peningkatan jumlah uang beredar juga menurunkan tingkat suku bunga, kayak yang di kurva ini. Oke. Jadi jawaban yang nomor 19 itu yang D. Yang D itu salah, benar. Oke. Terus kita lanjut ke soal nomor 20. Kenaikan jumlah konsumen akan menggeser titik keseimbangan produsen ke kanan. Ini jawabannya benar apa salah? Jawabannya jelas banget salah. Gitu. Kenapa salah? Karena ini dia bilangnya jumlah konsumen tuh. Terus dia bilang ini keseimbangan produsen. Itu udah jelas, itu udah suatu poin yang jauh berbeda gitu. Karena keseimbangan produsen itu kondisi pas kurva isokos itu bersinggungan dengan kurva isokuan. Ini variabelnya L, input. Sebenarnya bebas sih inputnya apa, yang penting 2 input gitu. Tapi biasanya itu inputnya L yang di horizontal, terus yang di vertikal itu input K. Nah, ini kurva isokos. Biasanya ditulisnya C. Terus di sini kurva isokuan. Biasanya ditulisnya Q. Nah, di sini di titik ini itu titik keseimbangan produsen gitu. Nah, kita lihat faktor yang bisa menggesernya itu ya kalau nggak peningkatan jumlah budget biayanya, kalau nggak peningkatan harga dari outputnya, dari inputnya, entah input K entah input L gitu. Jadi nggak ada hubungannya gitu dengan jumlah konsumen. Makanya jawaban maksudnya pernyataan utama itu salah gara-gara itu. Terus alasannya gimana? Alasannya bertambahnya jumlah konsumen akan menggeser kurva permintaan suatu barang ke kanan. Nah, ini baru benar gitu. Jadi kurva permintaan itu dipengaruhi oleh beberapa hal gitu. Mulai dari harga barang itu sendiri, terus harga barang yang berhubungan, entah itu substitusi ataupun komplementer, terus juga pendapatan konsumen, terus jumlah konsumen, selera konsumen, dan beberapa hal lain yang berhubungan gitu. Nah, kalau peningkatan jumlah konsumen itu dia bakal geser kurva permintaannya ke kanan gitu. Kenapa permintaannya geser ke kanan? Ya karena kan jumlah konsumennya meningkat kan. Berarti nanti makin banyak orang yang minta gitu. Makanya permintaannya geser ke kanan. Kurva yang geser ke kanan, kurva permintaan yang geser ke kanan itu menggambarkan kalau permintaannya itu meningkat. Gitu. Jadi jawaban yang nomor 20 itu salah benar atau jawabannya yang D. Gitu. Oke, itu mungkin pembahasan kali ini soal KSNP Ekonomi 2020 nomor 18, 19 sama 20. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa like sama subscribe channel ini biar bisa bermanfaat buat teman-teman yang ataupun kalian semua yang lagi nonton gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di video berikutnya.